Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam bin salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil hari ini adalah kiat agar kita konsisten beramal soleh. Kita sering dengar ya firman Allah ya dalam surah Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi usri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ dikatakan demi masa Allah bersumpah, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, bicara masalah amal soleh ya tadi, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi ketika Allah sudah memberikan kita iman, itu modalnya kita harus beramal soleh, sibuk beramal soleh. Nah, bagaimana supaya kita itu konsisten beramal soleh, sibuk beramal soleh, dan terus terjaga amal soleh kita? Inilah beberapa kiat yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, lakukan amal soleh itu meskipun sedikit, terus menerus, istiqomah. Misalnya amal soleh itu kita ya sholat malam kita 2 rakaat setiap malam, terus menerus ya. Atau misalnya kita bisa beramal soleh dengan ilmu kita ya, kita ajarkan ya, bisa paham Al-Quran, ajarkan Al-Quran ya, ilmu-ilmu yang lainnya juga ajarkan dengan amal soleh, dengan melalui ilmu. Bisa jadi juga dengan apa? Dengan harta kita, rutin kita beramal soleh dengan harta kita. Misalnya kita infak subuh kita walaupun tidak banyak tapi rutin. Allah suka sesuatu hal yang rutin walaupun sedikit. Itu yang pertama. Jadi lakukan amal soleh meskipun sedikit. Yang kedua, supaya kita konsisten beramal soleh adalah lakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita, sesuai kemampuan. Ya kan? Jadi Allah itu memang ya memberikan sesuatu itu memang ujian juga sesuai kemampuan. Beramal soleh juga sesuai dengan kemampuan. Kita beramal soleh tidak bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Karena kemampuan kita dengan ilmu. Tidak bisa juga dengan ilmu, mungkin ada waktu-waktu luang yang bisa kita berikan pada masyarakat, membantu masyarakat, ya. Tidak bisa juga dengan waktu karena kita sibuk, mungkin dengan senyuman. Jadi banyak amal soleh yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan keilmuan kita. Yang ketiga, ya, kita minta ini pertanggungjawaban diri kita, ya, sehingga kita ada rasa bersalah kalau kita meninggalkan suatu perbuatan baik. Misal, tadi kita tidak sholat tahajud, ya mungkin karena kelelahan atau karena sakit atau apa ya, boleh ya pagi-pagi hari kita sholat duha, kita tambah rakaatnya, misalnya biasa sholat duha 2 rakaat, ya kita tambah dengan 4 rakaat, atau kita tambah infak subuh kita yang tadinya 1000, kita tambah jadi 2000. Jadi ada amalan-amalan perbuatan kita yang baik yang sudah rutin kita lakukan, ketika kita tinggalkan kita merasa ada yang kosong gitu, ada yang kurang gitu ya. Setelah itu kita tutupi dengan amal soleh lainnya. Nah, masya Allah ya, apalagi kalau Allah telah mengilhamkan kita ya suatu kebaikan, ayo cepat respon kebaikan itu. Karena kebaikan-kebaikan yang lain itu akan memanggil-manggil kita. Ayo lakukan kebaikan ini, ayo lakukan kebaikan ini. Cepat direspon. Itu tanda Allah cinta dengan kita. Karena kita cepat merespon kebaikan-kebaikan yang telah Allah ilhamkan kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, agar kita konsisten beramal soleh adalah bangun pertemanan positif dengan orang yang soleh yang mengingatkan kita
pada berbagai kebaikan. Jadi cari teman-teman yang positif, cari teman-teman yang solehah gitu ya, yang kita selalu diingatkan akan kebaikan-kebaikan, yang kita selalu diingatkan agar banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah, kita diingatkan ya, diluruskan, dinasehati. Ketika ada kebaikan-kebaikan, kita didorong, disemangati. Ayo bangun pertemanan yang positif ya, energi yang positif, sehingga kita juga bisa meniru hal-hal yang positif itu untuk semangat beramal soleh ya. Kemudian yang kelima, pahami apa manfaat beramal soleh. Banyak sekali manfaat beramal soleh. Manfaat beramal soleh, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Manfaat amal soleh, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi yang kita inginkan adalah ridho Allah, rahmat Allah. Maka kalau kita sering beramal soleh, ya dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Beramal soleh ada terasa ketenangan dalam diri kita. Dengan kita mengetahui manfaat amal soleh, kita bersemangat untuk beramal soleh. Ya, dengan mengetahui manfaat amal soleh, bisa kita konsisten untuk beramal soleh. Kemudian kita bangun juga tekad untuk beramal soleh dengan berserah diri, bertobat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk senang beramal soleh. Bantu aku untuk mencintai-Mu ya Allah. Bantu aku untuk senang melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Bantu aku ya Allah dekat dengan ketaatan ya. Laksanakan perintah-Mu ya Allah. Nah, jadi dengan kita beramal soleh, berdoa, berserah diri, minta bantuan Allah untuk meneguhkan hati kita agar kita konsisten, agar kita senang beramal soleh. Ya, karena doa-doa yang baik insya Allah akan diteguhkan sama Allah ya, akan dikuatkan oleh Allah ya, insya Allah akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita juga beramal soleh itu adalah supaya kita mencapai kebahagiaan ya, hidup di dunia dan akhirat tadi ya. Kita mencapai surganya Allah. Karena sebenarnya bukan dengan amal soleh ini kita bisa masuk surga, tetapi kita berusaha dengan mempersembahkan amal soleh ini untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Sebenarnya kita gampang itu adalah, yang kita capai itu adalah, yang kita harapkan itu adalah ridho Allah, rahmat Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, merahmati kita, masya Allah, itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi kalau Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Dan yang terakhir, agar kita konsisten beramal soleh adalah kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri, pribadi-pribadi yang waspada. Jadi ada kemaksiatan, dia segera tinggalkan. Ada hal-hal yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Dia mawas diri, dia waspada, dia bersikap hati-hati. Ya, kalau kira-kira ada hal yang baik, cepat diresponnya. Tapi kalau hal-hal yang buruk, maksiat, dosa, dia tinggalkan karena dia tidak mau mengotori jiwanya. Begitulah. Jadi kalau orang yang ingin beramal soleh, konsisten amal solehnya, dia waspada dan dia hati-hati untuk tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Salah khilaf saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan yang saya miliki. Astaghfirullahaladzim. Kepada permisa semua saya mohon minta maaf lahir dan batin ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.